Pernahkah kalian melihat seseorang berbicara begitu jujur dari hati hingga orang di depannya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya? Hari ini kita akan menyelami kisah seorang TKW yang keberaniannya mengubah segalanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita masuk ke cerita yang penuh emosi ini. Siska melangkah dengan hati yang berat. Mata menatap jalanan panjang yang tak berujung. Setiap hari di luar negeri seperti menghadapi rutinitas tanpa ujung, berputar antara pekerjaan yang melelahkan dan kesepian yang menyergap. Di sebuah kota asing yang jauh dari rumah, Siska, seperti banyak TKW lainnya, berjuang keras untuk menghidupi keluarga di kampung halaman. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan berputar seperti ini, terpaksa meninggalkan anak, suami, dan orang tua demi pekerjaan yang tak pernah berhenti menuntut. Pagi hari, sebelum matahari terbit, Siska sudah mulai bekerja. Menyiapkan sarapan untuk keluarga majikannya, merapikan rumah, mencuci pakaian, bahkan kadang harus mengurus hal-hal lain yang lebih berat. Semua dilakukan dengan penuh dedikasi, karena ia tahu, bagi mereka yang bekerja jauh dari rumah, segala bentuk keringat adalah investasi masa depan. Tapi entah mengapa, meski setiap hari ia merasa lelah fisik dan mental, Siska tidak pernah bisa menghapus rasa rindu yang mendalam di hatinya. Setiap malam, saat ia terbaring di kamar kecil tempatnya tidur, pikirannya kembali melayang ke rumah yang jauh. Ia teringat tawa anak-anaknya yang sedang tumbuh, bayangan wajah suami yang penuh kasih, dan keramaian di kampung yang selalu menghangatkan hatinya. Namun, meskipun begitu, Siska tidak pernah mengeluh. Ia tahu, dalam dunia seperti ini, tak banyak yang bisa ia lakukan. Apalagi sebagai pekerja migran, suara dan haknya seringkali terabaikan. Pekerjaannya penuh tantangan, mulai dari jam kerja yang panjang, majikan yang kadang tidak mengerti, hingga perasaan terisolasi dari dunia luar. Namun, di balik semua itu, ada sebuah impian yang selalu ia genggam erat, memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Setiap uang yang ia kirimkan, setiap tetes keringat yang jatuh, adalah untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan agar suaminya bisa mengembangkan usaha yang sudah lama mereka impikan. Namun, meski berusaha tegar, Siska mulai merasakan ada yang kurang. Beberapa bulan terakhir, ia merasa semakin jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Kerja kerasnya seringkali dipandang sebelah mata oleh majikannya, dan ia merasa seperti hanya sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Rasa lelah yang terus-menerus terkumpul, dipadu dengan kesepian yang kian menguasai hari-harinya, membuat Siska bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini akan ada artinya suatu hari nanti? Tapi suatu hari, di saat yang tak terduga, Siska mendapatkan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk berbicara dari hati, mengungkapkan apa yang selama ini terpendam. Ini adalah titik balik dalam hidupnya, saat ia memutuskan untuk tidak lagi diam dan mengungkapkan perasaannya kepada bos yang selama ini ia takuti. Ia tahu, kesempatan ini bisa mengubah banyak hal. Tapi apakah ia berani? Itulah yang akan kita lihat dalam cerita ini. Di tengah-tengah hiruk-pikuk pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya, Siska tahu bahwa satu-satunya yang selalu mengawasi adalah bosnya, seorang wanita parubaya bernama Clara. Clara adalah tipe atasan yang sulit dijangkau, dingin, dan seringkali tampak tidak peduli pada keadaan sekitar. Bagi Siska dan para pekerja lainnya, Clara lebih seperti sosok yang tak terjangkau, tidak lebih dari sekedar seorang majikan yang keras dan kaku. Setiap hari Clara datang dengan wajah yang datar, mengenakan jas formal meskipun hanya berada di rumah. Ia tidak banyak berbicara kecuali untuk memberikan instruksi atau mengoreksi pekerjaan yang dilakukan Siska dan para pekerja lainnya. Ada jarak yang sangat jelas antara mereka. Sebuah dinding tak terlihat yang membuat Siska merasa seolah-olah ia hanyalah bagian dari mesin yang harus bekerja tanpa henti. Di balik senyumnya yang jarang terlihat, Clara seringkali memancarkan aura ketegasan yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa terintimidasi. Bagi Siska, Clara bukanlah orang yang bisa diajak bicara secara pribadi.
Setiap kali Siska mencoba menyapa atau meminta bantuan, Clara hanya memberi respon singkat, atau bahkan kadang tidak menjawab sama sekali. Terkadang Siska merasa seolah dia tidak ada artinya. Semua yang dilakukan sepertinya tidak pernah cukup untuk memenuhi harapan Clara yang begitu tinggi. Padahal dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kebersihan rumah, memasak makanan dengan cita rasa terbaik, dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Bahkan ketika Siska melakukan kesalahan kecil, Clara tidak segan untuk memberikan teguran tajam yang memukul perasaan. Hal itu sering membuat Siska merasa kecil dan tak berharga. Ia sadar, sebagai pekerja migran, ia berada pada posisi yang sangat rentan. Tidak ada ruang untuk melawan atau bersuara. Keberadaannya hanya dihargai sejauh ia bisa memenuhi tuntutan pekerjaan. Namun Siska juga tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk bertahan hidup di negeri yang asing. Baginya, mendapatkan pekerjaan dengan majikan seperti Clara adalah kesempatan yang harus dijalani meskipun penuh dengan tantangan dan kesulitan. Siska berusaha menekan rasa kecewa itu dalam-dalam, menyembunyikannya di balik senyum dan sikap profesional. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa bekerja dengan baik, meskipun seringkali merasa tertekan. Hari demi hari, Siska terus bekerja keras tanpa berharap banyak. Ia menerima semua perlakuan Clara dengan pasrah, sambil terus berjuang untuk tujuan yang lebih besar, keluarganya di rumah. Namun ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Siska merasa bahwa di balik sikap dingin Clara, ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Mungkin Clara juga punya alasan sendiri kenapa ia begitu keras, begitu tertutup, dan begitu tak mudah didekati. Siska mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Clara? Mengapa ia bisa begitu? Apakah ia juga merasakan hal yang sama seperti dirinya, kesepian dan terisolasi dalam dunia yang asing ini? Mungkin, hanya dengan membuka percakapan yang lebih jujur, mereka berdua bisa mulai mengerti satu sama lain. Tetapi untuk sampai pada titik itu, Siska harus berani melangkah lebih jauh dari sekedar menjadi seorang pekerja. Ia harus melawan rasa takutnya dan berbicara dari hati. Tapi apakah ia siap? Pertanyaan itu terus bergema dalam pikirannya. Pagi itu, seperti biasanya, Siska mulai bergegas menyiapkan sarapan untuk keluarga Clara. Namun, ada yang berbeda. Hari itu, suasana di rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara anak-anak berlarian, tidak ada hiruk-pikuk orang-orang yang biasa berkeliaran. Hanya ada suara langkah kaki Clara yang terdengar berat saat ia turun ke ruang makan. Siska memperhatikan. Sesuatu tampak berbeda dengan Clara. Wajahnya yang biasa kaku, kini terlihat lebih lelah. Matanya sayu, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Biasanya, Clara tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelelahan seperti itu. Ia selalu tampak tegak, seperti sosok yang tak tergoyahkan. Tapi kali ini, Siska merasakan ada kelemahan yang tersembunyi di balik penampilannya yang terkesan sempurna. Siska merasa mungkin ini saat yang tepat untuk mencoba berbicara lebih dekat dengan Clara. Sebuah kesempatan yang jarang datang untuk berbicara lebih dari sekedar urusan pekerjaan. Namun, ketakutan dan keraguan masih menghantui pikirannya. Apa yang harus ia katakan? Apakah Clara akan mendengarkan? Tapi saat Clara duduk di meja makan, menatap kosong keluar jendela, Siska merasa dorongan untuk berbicara semakin kuat. Siska tahu, ia tidak bisa lagi terus diam. Mungkin inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan selama ini. Kejujuran yang terkubur dalam hati yang jarang sekali keluar. Keberanian untuk berbicara dari hati. Dengan langkah hati-hati, Siska mendekat. Clara, apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya, mencoba membuka percakapan dengan nada lembut. Clara menoleh sebentar. Wajahnya tampak sedikit terkejut, tapi kemudian ia hanya mengangguk pelan. Ya, semuanya baik. Kenapa? Jawab Clara singkat, suara datar seperti biasanya. Namun Siska tidak menyerah. Tapi, saya melihat ada sesuatu yang berbeda hari ini. Anda terlihat lelah. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya lagi. Kali ini dengan lebih berani. Ia mencoba menatap mata Clara. Meskipun sedikit ragu, Clara terdiam sejenak. Untuk beberapa detik, suasana terasa hening. Siska bisa merasakan ketegangan itu. Clara tampak tidak tahu harus menjawab apa, atau mungkin ia merasa bingung dengan pertanyaan yang tiba-tiba datang itu.
Namun setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Clara akhirnya menghela napas dalam-dalam dan meletakkan sendok di tangan. Kadang saya merasa lelah dengan semuanya, ujar Clara pelan, suara yang lebih lembut dari biasanya. Kadang saya merasa seperti terperangkap dalam rutinitas ini, tetapi tidak bisa keluar. Semua yang saya lakukan seolah tidak pernah cukup. Siska terkejut mendengar kata-kata Clara. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bos yang tampak kuat dan tegas itu bisa merasa seperti ini. Clara, yang selama ini selalu tampak tak tergoyahkan, ternyata juga memiliki kelemahan dan ketakutan yang sama seperti dirinya. "Saya tahu apa yang Anda rasakan," kata Siska dengan hati-hati. "Terkadang, saya juga merasa terjebak, seperti bekerja tanpa akhir, rindu rumah, rindu keluarga, dan merasa tidak pernah cukup untuk memenuhi harapan orang lain." Clara menatapnya dan ada kilatan keheranan di matanya. Mungkin inilah pertama kalinya ia mendengar seseorang, terutama seorang pekerja, mengungkapkan perasaan seperti itu. Sebelumnya, para pekerja selalu menundukkan kepala dan melakukan pekerjaan mereka tanpa banyak bicara. Siska, meskipun ragu, mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Kejujuran itu mulai mengalir begitu saja, tanpa ia bisa hentikan. "Jujur, saya tidak pernah berpikir Anda merasa seperti itu," kata Clara, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Siska tersenyum, meskipun sedikit pahit. "Kadang, kami harus menutupi perasaan kami. Kami tidak punya pilihan lain selain tetap bekerja. Tapi bukan berarti kami tidak merasakannya." Saat itu, Clara mulai terlihat lebih manusiawi. Ia tidak lagi hanya sebagai majikan yang dingin, tetapi seorang wanita yang juga menghadapi perjuangan dalam hidupnya. Mereka berdua saling diam, membiarkan percakapan itu mengalir tanpa kata-kata lebih lanjut. Dalam keheningan itu, keduanya mulai merasakan hubungan yang sedikit lebih dekat, lebih dari sekedar hubungan atasan dan bawahan. Namun, Siska tahu bahwa ini baru permulaan. Apa yang baru saja dimulai adalah percakapan yang lebih dalam dan lebih jujur yang akan membuka banyak hal. Dan meskipun ia masih merasa ragu, untuk pertama kalinya ia merasa bahwa ada kemungkinan untuk mengubah dinamikanya. Sesuatu yang sebelumnya ia pikir tak mungkin terjadi. Setelah percakapan itu, suasana di rumah terasa berbeda. Clara tidak lagi sekaku dulu, dan Siska mulai merasakan perubahan kecil dalam cara mereka berinteraksi. Clara, yang sebelumnya hanya memberi instruksi tanpa ekspresi, kini terkadang tersenyum atau mengucapkan terima kasih dengan tulus. Bagi Siska, ini adalah hal yang baru, sesuatu yang sangat langka di lingkungan tempat ia bekerja. Namun meskipun ada sedikit perubahan, Siska merasa bahwa masih ada banyak hal yang belum ia ungkapkan, terutama mengenai bagaimana perasaannya sebagai seorang TKW yang jauh dari keluarga. Keberaniannya untuk berbicara tentang dirinya sendiri sedikit membuka pintu percakapan, tapi ia belum merasa sepenuhnya bebas untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada di hatinya. Siska tahu bahwa ini adalah momen yang tepat untuk melangkah lebih jauh, untuk berbicara lebih jujur tentang pengalaman dan perasaan yang selama ini ia pendam. Pagi itu, saat mereka sedang duduk di ruang makan setelah sarapan, Clara memandang Siska dengan serius. "Siska," kata Clara, suaranya sedikit bergetar. "Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Saya merasa saya harus meminta maaf atas cara saya selama ini memperlakukan Anda. Saya tahu saya terlalu keras dan tidak peduli dengan apa yang Anda rasakan." Siska terkejut mendengar kata-kata itu. Clara yang biasanya hanya berbicara dengan nada tegas, sekarang berbicara dengan lembut dan penuh penyesalan. Sebuah sisi Clara yang belum pernah Siska lihat sebelumnya. "Tidak perlu meminta maaf, Clara," jawab Siska dengan hati-hati. "Saya paham bahwa Anda punya alasan untuk bersikap seperti itu. Mungkin saya juga tidak mudah untuk diajak berbicara. Kami semua di sini hanya berusaha menjalani pekerjaan, dan mungkin tidak selalu mudah untuk berbicara tentang perasaan." Clara terdiam sejenak, lalu melanjutkan. "Siska, saya tahu saya sudah memperlakukan Anda dengan cara yang tidak adil. Tapi saya ingin Anda tahu, saya sangat menghargai kerja keras Anda. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara menghargai orang lain.
Saya selalu terlalu fokus pada pekerjaan, pada hasil, dan saya lupa bahwa ada manusia di balik pekerjaan itu. Siska menunduk, merasa sedikit canggung dengan pengakuan Clara yang begitu terbuka. Saya juga menghargai kesempatan yang saya dapatkan di sini, Clara. Saya tahu, sebagai TKW, kami harus bekerja keras. Tapi kadang rasa rindu dan kelelahan itu bisa sangat menguras hati. Saya jauh dari keluarga dan sering merasa kesepian. Tidak mudah, tapi saya berusaha untuk tetap kuat. Clara menatapnya dengan tatapan yang lebih lembut dari sebelumnya. Saya tidak tahu jika Anda merasakannya seperti itu, Siska. Sejujurnya, saya merasa sedikit terkejut. Saya pikir Anda selalu kuat dan tidak pernah memperlihatkan kelemahan. Tapi sekarang saya mengerti, tidak ada yang benar-benar kuat jika mereka selalu memendam perasaan. Siska merasakan kehangatan di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar mendengarkan dan mengerti perasaannya. Ada empati yang tak terucapkan di antara mereka, meskipun masih ada banyak hal yang belum diungkapkan. Namun percakapan ini sudah cukup untuk membuka pintu bagi hubungan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih, Clara, kata Siska pelan tetapi tulus. Saya tahu kita semua menjalani hidup yang penuh tantangan. Kadang kita perlu berbicara lebih banyak untuk saling mengerti. Saya berharap kita bisa saling mendukung, tidak hanya sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai manusia yang saling menghargai. Clara setuju. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Dan jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya tidak ingin Anda merasa sendirian lagi. Dalam keheningan yang mengikutinya, Siska merasa ada sebuah perubahan besar di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa seperti pekerja yang terjebak dalam rutinitas tanpa akhir, yang hanya dilihat sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Sekarang, ia merasa dihargai, dipahami, dan lebih manusiawi. Dan meskipun perjalanan ini masih panjang, Siska tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Setelah percakapan yang mengungkapkan banyak hal, Siska merasa seolah sebuah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Meskipun masih ada banyak hal yang belum sepenuhnya terungkap, ia merasa lebih ringan, lebih dihargai. Clara, yang biasanya terlihat tak tersentuh, kini tampak lebih manusiawi. Ada perubahan dalam sikap Clara, meskipun sangat halus, namun cukup untuk memberikan rasa nyaman bagi Siska. Namun, meskipun hati Siska terasa lebih lega, ia masih merasa sedikit cemas. Apakah benar hubungan mereka bisa berubah? Apakah Clara benar-benar akan menepati janji untuk lebih memperhatikan mereka sebagai pekerja, bukan hanya sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan? Rasa ragu itu masih menggerogoti hatinya. Siska tahu, perubahan seperti ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Hari itu, Siska sedang sibuk mengerjakan tugas-tugas rumah seperti biasa, membersihkan lantai, mencuci pakaian, dan merapikan ruangan. Clara baru saja selesai dengan pekerjaannya di ruang kerja, dan ia berjalan menuju dapur. Tampaknya ingin mencari sesuatu untuk diminum. Ketika Siska melihat Clara mendekat, ia merasa sedikit cemas. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Clara. Clara berdiri di ambang pintu dapur, memandang Siska dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. "Siska," suara Clara terdengar tenang. "Saya ingin berbicara dengan Anda sebentar." Siska berhenti sejenak, merasa sedikit terkejut. Biasanya, Clara hanya memberi instruksi tanpa banyak bicara, jadi permintaan untuk berbicara seperti ini cukup jarang terjadi. "Tentu, Clara, ada yang bisa saya bantu?" Clara menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dekat meja makan. Siska melihat Clara menatapnya dengan tatapan yang lebih serius. "Siska, saya merasa Anda sangat bekerja keras, dan saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang pekerjaan ini. Saya tidak ingin Anda merasa terjebak atau merasa seperti tidak ada jalan keluar." Siska terdiam sejenak. Ini adalah momen yang sulit, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Kejujuran yang sebelumnya terungkap, kini menjadi batu loncatan untuk berbicara lebih lanjut. Siska memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. "Clara," kata Siska dengan suara yang lembut, "saya rasa kita semua di sini merasa terperangkap. Kami tidak hanya bekerja, tapi juga menjalani kehidupan yang jauh dari rumah. Rindu, kesepian, lelah, itu adalah perasaan yang selalu kami bawa. Terkadang saya merasa tidak ada yang memahami kami, apalagi sebagai pekerja migran."
Clara mendengarkan dengan serius, matanya tidak lepas dari Siska. Saya paham, Siska. Saya tahu saya mungkin tidak selalu menunjukkan perhatian seperti yang seharusnya. Tapi setelah percakapan kita kemarin, saya mulai menyadari betapa beratnya beban yang Anda bawa setiap hari. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa membantu, bukan hanya sebagai majikan, tapi juga sebagai manusia yang peduli. Siska terkejut, tidak pernah menyangka bahwa Clara akan mengungkapkan perasaan ini. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Clara. Kita semua hanya berusaha bertahan. Tapi saya sangat menghargai jika Anda mulai melihat kami sebagai lebih dari sekedar pekerja. Clara tersenyum sedikit, senyuman yang tulus. Saya akan berusaha, Siska. Saya janji akan lebih menghargai Anda dan semua pekerja di sini. Kita semua layak dihargai. Suasana di ruang makan itu kini terasa lebih hangat. Meskipun keduanya masih dalam proses untuk benar-benar saling memahami, langkah kecil ini adalah awal yang sangat berarti. Siska merasakan kelegaan dalam hatinya. Tidak lagi merasa terjebak, tidak lagi merasa terisolasi. Ada harapan bahwa hubungan ini bisa berkembang menjadi lebih baik, lebih manusiawi. Namun, saat Clara bangkit untuk kembali ke ruang kerja, sebuah kejutan kecil terjadi. Clara menoleh lagi ke arah Siska dan berkata, "Siska, terima kasih karena sudah berani berbicara jujur. Ini bukan hal yang mudah bagi saya juga. Saya rasa saya juga perlu belajar lebih banyak tentang mendengarkan, bukan hanya mengatur." Siska tersenyum, merasa bahwa percakapan itu benar-benar mengubah sesuatu yang lebih besar. "Saya juga berterima kasih, Clara. Ini adalah awal yang baik untuk kita." Saat itu, untuk pertama kalinya, Siska merasa bahwa dirinya bukan lagi hanya seorang TKW yang terjebak dalam rutinitas, tetapi individu yang dihargai, yang suaranya didengarkan. Di sisi lain, Clara yang selama ini terlihat sebegitu tangguh dan tak tergoyahkan, akhirnya mengakui bahwa ia pun punya ruang untuk tumbuh, untuk menjadi lebih baik, lebih empatik, dan lebih memahami. Hari-hari setelah percakapan yang mendalam itu terasa berbeda. Siska berasa, meskipun tidak semua hal bisa berubah dalam semalam, ada sebuah perubahan kecil namun penting dalam hubungan mereka. Clara, yang sebelumnya sangat formal dan jarang berbicara tentang hal-hal pribadi, kini mulai lebih terbuka. Meskipun tidak sering, Clara sesekali bertanya tentang bagaimana perasaan Siska atau bahkan sekadar menanyakan tentang keluarganya di kampung halaman. Momen-momen seperti itu membuat Siska merasa lebih dihargai. Lebih dari sekadar pekerja, tetapi sebagai manusia yang juga memiliki perasaan dan kehidupan yang penuh perjuangan. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Siska tetap merasa bahwa ada banyak hal yang belum bisa ia ungkapkan. Rasa rindu yang mendalam pada keluarganya, kesepian yang sering datang di malam hari, dan perasaan terisolasi yang terkadang membebani pikirannya. Semua itu tidak bisa sepenuhnya ia bagi dengan Clara, meskipun ia merasa Clara mulai lebih memahami dirinya. Suatu sore, saat Siska sedang menyapu halaman rumah, Clara datang menghampirinya. Ia tampak lebih santai dari biasanya, tanpa ekspresi tegas yang biasa ia tunjukkan. Clara membawa secangkir teh hangat dan duduk di bangku dekat taman. "Siska," katanya pelan, "boleh kita berbicara sebentar?" Siska menatapnya, sedikit terkejut dengan permintaan itu. Ia belum terbiasa dengan Clara yang tiba-tiba terlihat begitu ramah. Namun, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata Clara itu. "Tentu, Clara, ada yang ingin Anda bicarakan?" Clara tersenyum kecil, lalu menatap jauh ke depan seolah-olah mencari kata-kata yang tepat. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang hidup Anda, tentang keluarga Anda, tentang bagaimana Anda bisa bertahan di sini. Saya tahu kita sering berbicara tentang pekerjaan, tapi saya ingin tahu apa yang membuat Anda terus berjalan setiap hari." Siska terdiam sejenak, sedikit terkejut dengan pertanyaan Clara. Selama ini mereka selalu berbicara tentang pekerjaan, tentang tugas-tugas rumah tangga yang harus diselesaikan, tetapi tidak pernah tentang perasaan pribadi mereka. Ini adalah pertama kalinya Clara menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam, dan Siska merasa sedikit canggung untuk membuka dirinya lebih jauh. Tapi, ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. "Begini, Clara," kata Siska akhirnya. "Setiap hari saya merasa seperti berada di dua dunia yang berbeda.
Di sini saya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan orang lain, tapi di dalam hati saya selalu merindukan rumah. Rindu pada anak-anak saya, suami saya, orang tua saya. Saya tidak pernah benar-benar berhenti merasa terpisah dari mereka. Itu yang membuat saya bisa terus bertahan. Karena saya tahu, jika saya berhenti, siapa yang akan membiayai pendidikan anak-anak saya? Siapa yang akan memberi mereka kehidupan yang lebih baik? Clara mendengarkan dengan seksama, matanya tidak lepas dari Siska. Ia bisa melihat betapa dalamnya perasaan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Siska tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga yang ia cintai, untuk masa depan mereka. Ini adalah pengorbanan yang besar, dan Clara bisa merasakan betapa kuatnya cinta dan tekad yang ada dalam diri Siska. Saya tidak tahu harus berkata apa, ujar Clara dengan nada pelan. Saya tidak pernah merasakan hal seperti itu. Saya selalu merasa bahwa pekerjaan adalah segalanya, tapi sekarang saya mengerti betapa pentingnya hubungan dengan keluarga, betapa pentingnya untuk merasa di rumah, di tempat yang kita cintai. Siska terdiam, meresapi kata-kata Clara. Iya, Clara, kami di sini sebagai pekerja migran seringkali merasa terisolasi, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Kita jauh dari orang-orang yang kita sayangi, dan kadang kita merasa dunia ini berjalan tanpa kita. Tapi pada akhirnya, apa yang kita lakukan di sini adalah untuk mereka, untuk keluarga. Clara menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, Siska merasa bahwa Clara benar-benar memahami beban yang ia bawa. Saya akan mencoba lebih mengerti Siska, kata Clara akhirnya. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya bagi Anda. Tapi saya ingin Anda tahu, Anda tidak sendirian. Jika ada yang bisa saya bantu, saya akan melakukannya. Siska merasa terharu mendengar kata-kata itu. Tidak banyak orang yang bisa memahami perasaan seorang TKW seperti dirinya, terutama seorang majikan. Namun Clara, dengan segala ketegasan dan kepribadiannya yang tertutup, kini mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih lembut dan peduli. Hari itu, percakapan mereka tidak hanya tentang pekerjaan atau tugas rumah tangga. Percakapan itu membuka jendela baru dalam hubungan mereka, sebuah pemahaman yang lebih dalam, sebuah koneksi yang lebih manusiawi. Mungkin hubungan mereka tidak akan sempurna dalam sekejap, tetapi langkah demi langkah, keduanya mulai belajar saling menghargai dan memahami satu sama lain. Setelah beberapa minggu berlalu, suasana di rumah Clara semakin terasa berbeda. Meskipun rutinitas tetap berjalan seperti biasa, Siska masih bekerja keras setiap hari, merapikan rumah, menyiapkan makanan, dan menjalankan semua tugasnya. Ada sebuah perubahan yang terasa di antara dirinya dan Clara. Sesekali, mereka saling bertukar senyum. Percakapan mereka tidak lagi sebatas instruksi pekerjaan atau keluhan. Ada rasa saling pengertian yang tumbuh, meskipun masih sedikit canggung, tetapi jauh lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Clara, yang dulunya hanya fokus pada pekerjaan, kini mulai menyadari bahwa ada sisi lain dari Siska yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Beberapa kali, ia melihat Siska melamun di sudut ruang, tatapannya kosong dan senyum tipis yang tak pernah benar-benar sampai ke mata. Clara menyadari bahwa di balik semangat dan dedikasi Siska yang tak kenal lelah, ada perasaan kesepian yang selalu menghantuinya. Itu adalah hal yang sulit untuk dimengerti oleh Clara, yang lebih sering terjebak dalam rutinitas dan tekanan pekerjaan. Namun, Clara berusaha untuk belajar lebih banyak tentang Siska. Ia mulai memberi lebih banyak ruang bagi Siska untuk berbicara, bahkan tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Suatu pagi, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang makan, Clara berbicara dengan nada lebih santai. "Siska, saya tahu Anda pasti rindu rumah," kata Clara dengan lembut. "Terkadang saya melihat Anda bekerja tanpa henti, tetapi saya juga melihat kesedihan di mata Anda. Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda merasa lebih baik? Mungkin ada sesuatu yang saya bisa bantu?" Siska menatap Clara dengan sedikit terkejut, tetapi kali ini ada perasaan yang berbeda dalam dirinya. Clara yang biasanya begitu tertutup dan formal, kini berbicara dengan ketulusan yang tulus. Siska merasa dihargai lebih dari sebelumnya, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai individu dengan perasaan.
Terima kasih, Clara, jawab Siska suara yang penuh rasa terima kasih. Tidak banyak orang yang bertanya seperti itu. Kadang saya memang merasa kesepian, rindu pada anak-anak, suami, dan orang tua saya. Tapi saya tahu, saya di sini untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Itu yang selalu membuat saya terus maju. Clara mengangguk, matanya menunjukkan pemahaman yang mendalam. Saya tahu, Siska, saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya menjalani hidup jauh dari orang yang kita cintai. Tapi saya ingin Anda tahu, Anda tidak sendirian. Saya akan berusaha lebih memahami dan mendukung Anda sebisa kami. Percakapan sederhana itu, yang mungkin tampak biasa bagi sebagian orang, mengandung makna yang mendalam bagi Siska. Itulah pertama kalinya Clara menunjukkan empati yang tulus terhadap perasaan Siska. Dan lebih dari itu, Clara benar-benar ingin mendukungnya, bukan hanya sebagai majikan, tetapi sebagai sesama manusia. Minggu-minggu berikutnya, Clara mulai melakukan perubahan kecil yang membuat Siska merasa lebih dihargai. Ia lebih sering bertanya tentang bagaimana hari-hari Siska, memberikan sedikit waktu untuk berbicara tentang kehidupan pribadi Siska tanpa terburu-buru. Bahkan, Clara mulai memberi sedikit waktu luang bagi Siska untuk beristirahat di tengah pekerjaan yang padat. Terkadang, mereka bahkan duduk bersama untuk menikmati teh sore di taman, berbicara ringan tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Siska pun merasakan perubahan besar dalam dirinya. Meski ia masih jauh dari keluarga, perasaan kesepian itu mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ada rasa kebersamaan yang tumbuh antara dirinya dan Clara, yang dulunya terasa seperti dua dunia yang terpisah. Kini mereka berbagi ruang yang lebih manusiawi, berbagi cerita dan lebih memahami satu sama lain. Siska tahu, meskipun hubungan mereka belum sempurna, ini adalah langkah yang besar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia tidak hanya sekedar seorang TKW yang terasing di negeri orang. Ia merasa dihargai sebagai individu, dan itu memberi kekuatan baru untuk menghadapi tantangan hidup yang berat. Setiap hari, ia merasa lebih kuat, lebih berani untuk melanjutkan perjuangannya. Di sisi lain, Clara juga merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia yang dulu sangat terfokus pada pekerjaan dan hasil, kini mulai menyadari pentingnya memperhatikan perasaan orang lain, terutama mereka yang bekerja di bawahnya. Clara tidak lagi melihat Siska hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hati, impian, dan perjuangan yang sama besar. Ia merasa bangga bisa memberi ruang bagi Siska untuk berbicara dan merasa dihargai. Terima kasih, Clara, kata Siska suatu sore ketika mereka duduk bersama di ruang tamu. Meskipun saya masih jauh dari rumah, saya merasa tidak sendirian lagi. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan memberi saya ruang untuk berbicara. Clara tersenyum, senyuman yang penuh kehangatan. Tidak ada yang perlu terima kasih, Siska. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya juga banyak belajar dari Anda. Terima kasih karena sudah membuka mata saya. Kita semua butuh pengertian dan dukungan, bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi dalam kehidupan. Di saat itu, di antara keduanya, ada sebuah pemahaman yang tak terungkap. Mereka mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tetapi kini mereka berbagi ruang yang sama, ruang untuk saling menghargai, untuk saling peduli, dan untuk tumbuh bersama sebagai manusia. Meski hubungan antara Siska dan Clara semakin berkembang, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, tantangan baru mulai muncul. Pada awalnya, mereka hanya berfokus pada pekerjaan dan saling memahami perasaan masing-masing. Namun lambat laun, realita kehidupan sehari-hari kembali menghadirkan tekanan yang tidak bisa dihindari. Suatu hari, sebuah insiden kecil terjadi yang memicu ketegangan antara Siska dan Clara. Saat Siska sedang membersihkan ruang makan, ia secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah piring Cina antik milik Clara. Piring itu pecah menjadi beberapa bagian kecil. Siska langsung merasa panik dan cemas, takut jika Clara akan marah atau bahkan membenci dirinya. Piring itu adalah salah satu barang yang sangat dihargai Clara, sebuah kenangan dari keluarga yang sudah lama meninggal. Siska segera membersihkan pecahan piring itu dan mencoba mencari jalan keluar. Namun Clara yang datang ke ruang makan mendapati kejadian itu. Ada keheningan sesaat yang membuat suasana semakin tegang. Siska melihat ekspresi Clara yang berubah menjadi cemas, kemudian berubah menjadi marah. Clara menatapnya dengan tajam. "Kenapa kamu bisa begitu ceroboh, Siska?" Clara berkata dengan nada yang lebih keras dari biasanya.
Itu bukan barang biasa, itu barang berharga bagi saya. Siska terdiam, hatinya hancur. Ia ingin meminta maaf, tetapi lidahnya terasa keluh. Semua usaha untuk memperbaiki keadaan seolah-olah tidak berguna. Clara yang biasanya penuh perhatian dan empati, kini terlihat sangat marah. Mata Siska mulai berkaca-kaca, merasakan rasa bersalah yang begitu dalam. Apa kamu tidak tahu betapa berharganya itu bagi saya? Itu bukan sekedar piring, Siska. Clara melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Ini adalah kenangan terakhir dari orang-orang yang saya cintai. Dan kamu tanpa sengaja menghancurkannya. Kata-kata itu menusuk hati Siska. Ia tahu kejadian itu mungkin tampak sepele, tetapi bagi Clara, piring itu memiliki makna yang sangat besar. Siska merasa terpojok dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, di tengah kemarahan Clara yang membara, Siska mengingat kembali percakapan mereka beberapa waktu lalu. Percakapan yang penuh kejujuran dan pemahaman. Ia tahu bahwa Clara bukan orang yang kejam, tetapi manusia biasa yang juga memiliki perasaan dan kerentanannya sendiri. Siska memutuskan untuk berbicara. Clara, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak sengaja. Saya tahu itu sangat penting bagi Anda, dan saya merasa sangat buruk karena telah menghancurkannya. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk memperbaikinya. Suara Siska terdengar gemetar, penuh penyesalan. Clara terdiam, matanya yang tajam mulai meredup. Perlahan, kemarahan yang membara itu meredah, meskipun jelas masih ada rasa kesal yang tersisa di dalam dirinya. Ia duduk di kursi dekat meja makan dan menghela nafas panjang. Siska, Clara akhirnya berkata dengan suara yang lebih pelan. Saya tahu ini bukan kesalahan besar, tapi Anda harus mengerti bahwa benda itu punya arti penting bagi saya. Ini adalah kenangan dari orang yang sudah tidak ada. Itu yang membuat saya sangat marah. Siska mendekat, duduk di depannya dan menundukkan kepala. Saya paham, Clara. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda terluka. Saya benar-benar menyesal. Clara menatap Siska dengan tatapan yang lebih lembut, namun ada rasa kekecewaan yang masih terlihat di matanya. Saya tahu kamu tidak bermaksud, Siska. Saya hanya tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan saya. Kadang saya terlalu keras, terlalu fokus pada hal-hal yang materi, dan saya lupa bahwa yang lebih penting adalah hubungan kita sebagai manusia. Kita semua bisa melakukan kesalahan. Siska merasa lega mendengar pengakuan itu. Clara, meskipun sempat marah, akhirnya kembali menunjukkan sisi empatiknya yang tulus. Ia tidak hanya menuntut kesempurnaan, tetapi mulai belajar untuk melihat lebih dalam ke hati orang lain. Siska pun menyadari bahwa meskipun terkadang konflik muncul, yang penting adalah bagaimana mereka menyelesaikannya bersama, dengan saling memahami. Kita memang manusia, Clara. Kita semua bisa melakukan kesalahan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita saling memaafkan dan belajar dari itu, kata Siska dengan tegas, meskipun matanya masih sedikit berembun. Clara mengangguk perlahan, akhirnya senyum kecil muncul di wajahnya. Kamu benar, Siska. Mungkin saya terlalu terbawa emosi. Saya akan belajar untuk lebih sabar, terutama dengan orang-orang yang saya hargai. Di saat itu, meskipun rasa cemas dan ketegangan masih terasa, keduanya menyadari bahwa mereka telah mengambil langkah besar dalam memperbaiki hubungan mereka. Konflik itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ujian yang membuat mereka lebih kuat dan lebih dekat. Mereka menyadari bahwa saling memahami dan menerima kekurangan satu sama lain adalah kunci untuk memperkuat ikatan mereka. Setelah kejadian itu, Clara dengan tulus meminta maaf kepada Siska. Dan Siska, meskipun sedikit terluka, bisa melihat ketulusan dalam mata Clara. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun setiap langkah yang mereka ambil bersama adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam. Setelah insiden piring yang pecah itu, hubungan antara Siska dan Clara tidak langsung kembali seperti semula. Ada saat-saat canggung di antara mereka. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai memahami bahwa konflik semacam itu tidak perlu menjadi penghalang. Justru, itu menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan yang telah mereka bangun, membangun kepercayaan, saling pengertian, dan menghargai satu sama lain lebih dalam. Siska menyadari bahwa meskipun Clara adalah atasan, ia juga seorang manusia dengan perasaan yang sama rentannya seperti dirinya.
Clara bukanlah sosok yang tak tergoyahkan, meskipun ia sering terlihat demikian. Clara memiliki sisi yang penuh rasa takut dan keraguan yang selama ini tidak ia tunjukkan kepada orang lain. Dan melalui konflik itu, Siska akhirnya bisa melihat lebih dalam ke dalam diri Clara. Begitu pula dengan Clara. Ia mulai memahami bahwa Siska bukan sekadar pekerja yang datang untuk melakukan tugasnya, tetapi seorang wanita yang memiliki kehidupan yang jauh lebih kompleks. Siska memiliki keluarga yang bergantung padanya, perjuangan yang tak terlihat, dan emosi yang tak selalu bisa ia ekspresikan. Clara mulai melihat sisi kemanusiaan Siska yang lebih mendalam, dan ini membuatnya merasa lebih terhubung dengan Siska, bukan hanya sebagai majikan, tetapi sebagai teman. Suatu sore, setelah makan malam bersama, Clara mengajak Siska untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Meskipun langit sudah mulai gelap, udara yang sejuk membuat suasana terasa nyaman. Mereka berjalan perlahan, membicarakan hal-hal ringan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. "Siska, saya tahu saya mungkin tidak selalu menjadi atasan yang baik," kata Clara tiba-tiba, memecah keheningan. "Kadang saya terlalu fokus pada apa yang harus dilakukan, tanpa memperhatikan perasaan orang di sekitar saya. Tapi setelah semua yang terjadi, saya menyadari bahwa saya perlu berubah. Kita semua layak dihargai, bukan hanya karena pekerjaan kita, tetapi juga karena siapa kita sebagai manusia." Siska mendengar kata-kata Clara dengan penuh perhatian. Ada kelembutan dalam nada suaranya, sesuatu yang belum pernah Siska dengar sebelumnya. "Clara, saya juga belajar banyak dari Anda. Saya dulu berpikir kita hanya ada untuk bekerja, untuk memenuhi harapan orang lain. Tapi sekarang, saya merasa kita bisa lebih dari itu. Kita bisa saling mendukung, bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi dalam kehidupan." Clara mengangguk, matanya yang biasanya tampak tegas, kini terlihat lebih lembut. "Benar, Siska, saya ingin hubungan kita menjadi lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Saya ingin Anda merasa dihargai dan dihormati, bukan hanya karena Anda bekerja keras, tetapi karena Anda adalah pribadi yang luar biasa." Siska merasa haru mendengar kata-kata itu. Meski ia sudah lama bekerja sebagai TKW, ini pertama kalinya ia merasa benar-benar dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Clara tidak hanya melihatnya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki perasaan dan hak untuk dihargai. "Saya berterima kasih, Clara, untuk segala hal yang telah Anda lakukan dan untuk semua yang telah Anda ajarkan kepada saya tentang empati dan pengertian. Saya akan berusaha untuk lebih terbuka ke depannya," jawab Siska, suaranya penuh kehangatan. Di tengah percakapan mereka, Siska merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih dihargai, dan lebih yakin bahwa hubungan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih positif. Selama ini, ia sering merasa rendah diri, terpinggirkan dan terisolasi. Tetapi kini ia merasa bahwa ia memiliki ruang untuk bersuara, untuk dihargai, dan untuk menjadi dirinya sendiri. Clara, di sisi lain, juga merasakan perubahan yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa menjadi seorang atasan bukan hanya soal mengendalikan dan memberi perintah, tetapi tentang membangun hubungan yang saling mendukung, mengerti dan mengedulikan. Ia belajar bahwa kelebihan dari seorang pemimpin bukan hanya pada kecakapannya dalam mengatur, tetapi juga pada kemampuannya untuk mengerti dan menghargai perasaan orang lain. "Ada satu hal yang ingin saya katakan, Siska," lanjut Clara, suaranya penuh ketulusan. "Saya berjanji, mulai sekarang, saya akan berusaha lebih sering berbicara dengan Anda, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan Anda. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang keluarga Anda, tentang impian Anda. Mungkin saya tidak bisa menggantikan mereka, tapi setidaknya saya bisa menjadi seseorang yang mendukung Anda." Siska merasakan matanya mulai berkaca-kaca. Tidak banyak orang yang bisa melihat dirinya lebih dari sekedar pekerjaan, lebih dari sekedar seseorang yang terikat oleh kontrak atau kewajiban. Namun Clara, meski dalam cara yang sederhana, telah memberi ruang bagi Siska untuk berbicara, untuk menjadi dirinya sendiri, dan untuk merasa dihargai. Itu adalah hadiah yang lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan. "Terima kasih, Clara. Ini sangat berarti bagi saya," jawab Siska dengan suara yang hampir bergetar. Di saat berjalan di taman, mereka berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar. Clara menoleh ke arah Siska, lalu berkata, "Kita mungkin berasal dari dunia yang berbeda, Siska, tapi saya mulai menyadari, kita semua sama. Kita semua punya keinginan, rindu dan mimpi. Saya senang kita bisa saling mengerti. Terima kasih karena telah membuat saya membuka mata."
Siska mensenyum lebar, merasa sebuah kehangatan mengalir dalam dirinya. Terima kasih Clara, ini adalah awal yang baik untuk kita. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, kedua wanita itu berdiri bersampingan, menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka telah mulai menemukan cara untuk saling mendukung dan menghargai. Hubungan mereka yang dulunya penuh dengan ketegangan dan perbedaan, kini berkembang menjadi hubungan yang lebih penuh pengertian dan rasa hormat. Dan meskipun masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, Siska dan Clara tahu, satu hal, mereka akan menghadapi semuanya bersama-sama, dengan hati yang lebih terbuka dan saling menghargai. Malam itu, setelah berjalan di taman, Siska dan Clara kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun keduanya tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Ada banyak hal yang masih harus mereka pelajari, banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa mereka telah menemukan titik balik yang penting, sebuah pemahaman yang lebih dalam dan sebuah hubungan yang lebih tulus. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, Clara mulai melakukan perubahan kecil yang lebih terlihat. Ia memberikan Siska lebih banyak waktu luang, memberi kesempatan untuk berbicara lebih banyak tentang dirinya, dan bahkan berusaha lebih sering bertanya tentang bagaimana perasaan Siska. Setiap kali Siska bercerita tentang anak-anaknya atau rindu terhadap keluarganya, Clara mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak terburu-buru untuk mengalihkan topik. Suatu pagi, Clara datang ke ruang makan saat Siska sedang menyiapkan sarapan. Clara membawa secangkir kopi hangat dan duduk di meja bersama Siska, yang sedikit terkejut dengan kedekatan itu. "Siska, saya sudah memikirkan sesuatu," kata Clara dengan suara pelan namun serius. "Saya ingin Anda tahu bahwa saya benar-benar menghargai segala yang Anda lakukan di sini. Anda bukan hanya pekerja yang mengurus rumah ini, tetapi Anda juga seorang ibu, seorang istri, dan seorang manusia yang penuh cinta dan pengorbanan. Saya ingin memberikan sedikit sesuatu sebagai tanda terima kasih saya." Siska menatap Clara dengan bingung. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Clara melanjutkan, "Saya tahu ini tidak akan bisa mengembalikan semua yang telah Anda berikan untuk keluarga Anda, tetapi saya ingin membantu sedikit. Saya ingin Anda bisa pulang untuk beberapa waktu, untuk melihat anak-anak Anda, untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Saya tahu itu bukan hal yang mudah, tetapi saya ingin Anda merasa bahwa Anda memiliki ruang untuk itu." Siska terdiam sejenak. Kata-kata Clara seperti sebuah hadiah yang begitu luar biasa, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kembali ke rumah, bertemu dengan anak-anaknya yang telah lama dirindukan adalah mimpi yang selalu ia jaga di dalam hati. "Clara, apakah Anda serius?" Suara Siska bergetar, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ini berarti sangat banyak bagi saya. Saya tidak pernah berharap bisa pulang secepat ini. Terima kasih banyak." Clara tersenyum dengan lembut, matanya penuh pengertian. "Saya ingin Anda tahu bahwa Anda pantas mendapatkan kesempatan itu, Siska. Anda bekerja keras bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang yang Anda cintai. Saya ingin Anda merasa bahwa Anda tidak sendirian, dan saya siap mendukung Anda selama Anda di sini. Jika Anda butuh waktu, Anda bisa mengambilnya kapan saja." Siska merasa haru mendengar kata-kata itu. Ia tahu, ini bukan sekadar tawaran untuk pulang, tetapi sebuah pengakuan atas perjuangan dan pengorbanan yang selama ini ia lakukan. Sebuah penghargaan yang selama ini ia cari, tidak hanya sebagai seorang pekerja, tetapi juga sebagai seorang ibu yang rindu anak-anaknya. Minggu-minggu berikutnya, Clara dan Siska semakin dekat. Clara mulai lebih sering menunjukkan perhatian, mengajak Siska untuk berbicara lebih banyak tentang kehidupan pribadi Siska, dan menanyakan perasaan Siska lebih sering. Meskipun keduanya masih menjalani kehidupan yang penuh tantangan, ada rasa kedekatan yang semakin kuat antara mereka. Sebuah ikatan yang tidak hanya terbentuk dari pekerjaan, tetapi dari rasa saling menghargai dan saling mendukung. Suatu hari, Clara mengundang Siska untuk makan siang bersama di luar. Untuk pertama kalinya, tanpa membahas pekerjaan atau tugas rumah tangga. Mereka makan bersama di sebuah restoran kecil yang nyaman, berbicara tentang hal-hal ringan, tentang cuaca, tentang makanan yang mereka suka, dan bahkan tentang impian-impian kecil yang mereka miliki. "Siska," kata Clara dengan senyum yang lebih santai, "saya merasa hubungan kita sudah berkembang jauh lebih baik daripada sebelumnya.
Saya tahu kita masih harus belajar banyak, tapi saya senang kita bisa saling berbicara dan saling mendukung. Siska mengangguk, tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Saya juga merasa begitu, Clara. Kita telah melalui banyak hal, dan meskipun perjalanan ini tidak mudah, saya merasa kita kini lebih saling memahami. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk berbicara, untuk merasa dihargai. Itu lebih dari yang saya harapkan. Malam itu, setelah makan malam yang penuh tawa dan cerita ringan, mereka kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang dan lebih hangat. Siska merasa lebih kuat, lebih diberdayakan, dan lebih yakin bahwa hidupnya, meskipun penuh tantangan, tetap memiliki tujuan yang jelas. Begitu pula dengan Clara, yang semakin menyadari bahwa menjadi atasan bukan soal mengatur dan memerintah, tetapi tentang membangun hubungan yang penuh empati dan pengertian. Hari berikutnya, Siska menerima tiket pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarganya. Saat ia mendekati bandara, ia merasa ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan rindu yang selama ini menghantuinya akhirnya bisa sedikit terobati. Ketika ia tiba di rumah, pelukan hangat anak-anaknya dan suaminya menghapus semua lelahnya. Ternyata semua pengorbanan itu, semua kerja keras dan rasa sakit adalah untuk kebahagiaan dan masa depan mereka. Siska merasa bangga pada dirinya sendiri. Meskipun hidup sebagai TKW penuh dengan tantangan dan pengorbanan, ia tahu bahwa ia tidak pernah sendirian. Clara, meskipun bukan keluarga kandung, telah memberi ruang dan dukungan yang tak terduga, yang membuat perjalanan ini terasa sedikit lebih ringan. Kisah Siska dan Clara adalah sebuah perjalanan tentang pengorbanan, pengertian, dan perubahan. Dalam dunia yang sering kali terjebak dalam hierarki dan peran, mereka berhasil menemukan jalan untuk saling melihat sebagai manusia, bukan sekadar atasan dan bawahan. Siska, yang telah jauh dari keluarga, akhirnya bisa merasakan apa artinya dihargai bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi juga sebagai individu yang memiliki perasaan, impian, dan cinta yang besar. Clara di sisi lain, belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi tentang memberi ruang untuk empati dan pengertian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap hubungan, baik itu di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi, saling menghargai dan memahami adalah kunci untuk membangun ikatan yang kuat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta sampai jumpa di video selanjutnya.